Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai krisis keuangan Garuda Indonesia untuk mengampu UTS dari dosen atas nama Pak Isnain untuk materi teori akuntansi. Dari pendahuluan, sektor transportasi nasional khususnya jasa dihadapkan pada situasi persaingan yang sangat ketat karena mengakibatkan bertambahnya jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi dengan penawaran berbentuk jasa untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Dari pendahuluan seperti itu, kita langsung memasuki pengenalan dari perusahaan Garuda, yaitu Garuda meningkatkan citra perusahaan melakukan restrukturasi manajemen dan mengubah strategi perusahaan yang menjadi customer centric, yang artinya dalam menjalankan Garuda lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Pada tahun 2007 hingga 2010, Garuda Indonesia mengalami peningkatan laba perusahaan, bahkan telah mengukir prestasi dengan memperoleh berbagai penghargaan baik skala nasional maupun internasional. Sebelumnya, PT Garuda ini telah mendapatkan award untuk mengkategorikan awak kabin terbaik. Selanjutnya, sejarah mengenai PT Garuda kita bahas secara singkat dulu. Sejarah penerbangan tidak dapat dipisahkan dari masa-masa perjuangan rakyat Indonesia dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah ini dimulai semenjak tahun 1948 guna menunjang mobilitas pemerintah. Soekarno-Hatta menghimbau pada pengusaha untuk menghimpun dana membeli pesawat terbang. Terkumpullah untuk membeli pesawat tipe DC-3 Dakota yang kemudian diberikan registrasi dan diberi nama Seulawah, yang berarti gunung emas, ataupun nama Garuda diberikan oleh Presiden Soekarno sendiri mengutip bahasa Belanda Ik ben Garuda, yang artinya aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentang sayap menjulang tinggi di atas kepala. Sepanjang tahun 1980, PT Garuda operasional mengalami restrukturasi besar-besaran yang menuntut perusahaan merancang pelatihan yang menyeluruh bagi karyawan dan mendorong perusahaan mendirikan pusat pelatihan karyawan yang terletak di Jakarta Barat. Selain pusat pelatihan, membangun juga pusat perawatan pesawat. Di awal 1990, strategi Garuda disusun hingga melampaui tahun 2000, ditingkatkan sehingga masa itu termasuk dalam 30 besar maskapai di dunia. Selanjutnya, kita lanjut. Nah, kasus yang dimiliki oleh PT Garuda ini berawal dari 1940, di mana Indonesia masih berperang. Pesawat yang diberikan nama Seulawah diambil dari nama gunung yang didapatkan dari dana sebesar $120.000, mendapatkan konsensi monopoli penerbangan pemerintah Indonesia tahun 1950. Nah, pada hal ini pemerintah Indonesia ini memiliki 51% saham selama 10 tahun pertama. Perusahaan ini dikelola oleh KLM atau Connect
Maskapai. Tahun 1960 tumbuh dan berkembang. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980 ada new branding dari PT Garuda Indonesia untuk membeli beberapa jenis jet. Nah, pada tahun 1990 memiliki konsolidasi atau masa sulit yang dimana membeli 9 unit MD tetapi pada masa ini sudah mengeluarkan dana yang banyak. Masa ini mengalami dua musibah. Yang pertama di Jepang, dan yang terburuk juga merupakan tragedi terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia pada tahun 1997, di mana pesawat jatuh di Sibolangit, Sumatera Utara, menewaskan seluruh penumpangnya. Mengalami periode ekonomi yang sulit karena pada tahun yang sama Indonesia terkena krisis finansial Asia. Setelah itu Garuda sama sekali tidak terbang ke Eropa maupun Amerika. Tetapi pada pertengahan 2000 maskapai ini telah mengatasi masalah-masalah gratis. Tahun 2000 sampai sekarang penurunan reputasi pelarangan Uni Eropa dan awal kebangkitan membentuk anak perusahaan bernama Citylink yang menyediakan penerbangan biaya murah dari Surabaya ke kota-kota lain Indonesia. Namun Garuda masih saja bermasalah. Selain menghadapi masalah keuangan, juga memperburuk kinerja Garuda seperti serangan 11 September, bom Bali 1, bom Bali 2, wabah SARS, dan bencana tsunami Aceh 29 Desember 2004. Selain itu, Garuda juga menghadapi masalah keselamatan penerbangan, terutama setelah jatuhnya sebuah Boeing 737 di Yogyakarta ketika akan mendarat. Hal ini mengakibatkan sanksi Eropa melarang semua pesawat maskapai Indonesia menerbangi rute Eropa. Namun, perbaikan besar-besaran tahun 2010 diperbolehkan kembali terbang setelah diinspeksi oleh tim pimpinan. Pada tahun 2011, Garuda memasuki bursa saham. Memiliki IPO sebagai langkah awal menuju bursa saham, menyatakan harga saham Garuda 750 per saham. Garuda Indonesia memutuskan mencatatkan diri di Bursa Efek pada 27 April melalui PT Trans Airway membeli 10% saham Garuda Indonesia di harga 6,20 per lembar dengan total 1,53 triliun. Harga ini lebih rendah dan harga terendah yaitu memasuki 355 per lembar, tapi masih di bawah IPO sebesar 750 per lembar. Selanjutnya kita skip aja. Cara mengatasi problematika yang terjadi di perusahaan Garuda yaitu dengan menegaskan kembali mengenai fungsi dan meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan tidak berbentuk dengan begitu saja. Ada tahapan yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan reputasi perusahaan secara citra positif di masyarakat. Nah, PT Garuda ini memberikan citra positif perusahaan melakukan berbagai upaya strategi melalui program-program yang berkesinambungan. Divisi Corporate Communication sebagai PT Garuda berhubungan dengan segala komunikasi dan dukungan ditunjukkan kepada publik baik internal maupun eksternal. Nah, kuantum yang dilakukan oleh menaikkan jumlah penumpang per tahun menjadi 27,6 juta. Jumlah penumpang bertambah sebanyak 10,1 juta dari sewaktu awal program ini dijalankan, yaitu dengan menambah rute domestik dan internasional. Yang kedua, pergantian logo.
Selanjutnya, skema warna baru yang memakai desain yang sama selama 22 tahun, yang mempertahankan simbol Garuda yang didesain landor di lambung pesawat yang menggunakan sebagai identitas perusahaan. Selanjutnya yaitu seragam baru atau kebaya Kartini yang bisa ditunjukkan di sini. Selanjutnya konsep layanan baru yang menyajikan aspek yang terbaik dari Indonesia kepada penumpang. Selanjutnya sistem hiburan event yang mensejarahkan maskapai internasional seperti Air France and Singapore Airlines dengan memperkenalkan hiburan dengan televisi di setiap kursi. Selanjutnya yaitu kelas eksekutif yang memiliki ruang kaki 74 dan dapat disandarkan hingga 180 derajat. Selanjutnya kelas ekonomi, dan Garuda memasuki bursa saham pada tahun ini juga menjadi awal kenaikan dari PT Garuda. Selanjutnya yaitu fungsi corporate communication terhadap peningkatan citra. Nah, ini memiliki pengaruh untuk menjalankan strategi komunikasi perusahaan dengan efektif guna meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan publik internal dan eksternal. Pembagiannya yaitu mengelola komunikasi perusahaan terkait publik. Selanjutnya menjalankan tugas terkait pengelolaan komunikasi dan pengelolaan hal-hal yang berhubungan dengan identitas perusahaan. Proses pembentukan citra corporate communication yaitu dengan citra positif dari masyarakat. Terdapat komponen yang menunjukkan pembentukan citra dari Garuda Indonesia ini ada 4, yaitu dengan persepsi. Dalam meningkatkan citra Garuda ini meluncurkan sebuah ekspansi 5 tahun. Yang pertama Quantum Leap yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya adalah kognisi, di mana Garuda Indonesia menjaga hubungan harmonis dengan media-media penyebaran informasi terkait pembentukan citra Garuda di mata publik merupakan faktor kognisi terhadap stimulasi yang diberikan terhadap publiknya, seperti media iklan, TV, radio, serta media online dan situs resmi. Garuda Indonesia juga memberi sarana utama bagi divisi corporate communication dalam penyebaran informasi yang dapat membentuk citra positif di mata publik. Selanjutnya yaitu motivasi sebagai kesatuan tim peran setiap divisi. Kunci keberhasilan yaitu membentukkan citra perusahaan, memberikan motivasi kepada penerbangan kelas atas, memberikan motivasi dan membangun perusahaan yang semakin disegani di mata internasional. Selanjutnya yaitu sikap, karena ini adalah faktor yang terpenting untuk membentuk citra perusahaan, karena menjadi acuan perusahaan apakah public pro atau kontra dengan segala strategi. Selanjutnya yaitu indikator dari keberhasilan PT Garuda Indonesia, yaitu dengan menerapkan Quantum Leap dengan peningkatan yang terjadi yaitu peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun. Garuda berhasil mendapatkan berbagai penghargaan. Selanjutnya juga resmi menjadi perusahaan publik dengan mencatat 6.333.736.000 sahamnya di Bursa Efek, seperti itu. Untuk penguatan brand terutama di pasar internasional, Garuda Indonesia mengadakan penandatangan kerjasama dengan klub sepak bola Inggris Liverpool. Pembukaan kembali juga melayani penerbangan Garuda Indonesia ke Uni Eropa. Indikatornya adalah via Dubai tahun 2010.
Garuda Indonesia memperoleh peningkatan pendapatan sebesar 27 triliun atau sebesar 39% dibanding pendapatan pada 2010. Selanjutnya yaitu dalam mempertahankan, menerapkan aspek yang sangat penting dari dalam strategi pemasaran yang digagas perusahaan, demikian pula dengan Garuda Indonesia.